Halo, selamat bertemu dengan saya. Nama saya Adi. Semoga Anda semua sehat dan sukses selalu. Konten ini berisi informasi mengenai Jepang karena saya sudah berada di Jepang selama 25 tahun lebih dan saya akan memberikan informasi berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya selama ada di Jepang. Jadi kalau Anda berminat mengenai Jepang atau Anda akan pergi ke Jepang sebagai pemagang, sebagai Ginoji Suse, atau sebagai pekerja berketerampilan khusus atau Tokute Gino, atau kalau ada orang tua yang akan mengirimkan anaknya ke Jepang, saya sarankan untuk mengikuti dulu informasi dari saya sebelum Anda ke sana. Kenapa? Karena sudah banyak yang datang ke sana, sudah banyak yang sukses, tapi tidak sedikit juga yang gagal. Supaya Anda tidak gagal, saya sarankan untuk mengikuti terus informasi dari saya. Kali ini yang saya akan bahas adalah perbedaan menyolok antara Indonesia dengan Jepang. Bagaimana rasanya kalau Anda tinggal di Jepang, dan bagaimana rasanya Anda tinggal di Indonesia, di mana bedanya. Jadi saya langsung saja. Yang pertama itu dari segi suara ya. Kalau misalnya di Indonesia ada banyak suara klakson mobil, motor, ada suara ayam, suara masjid, dan lain-lain ya. Sedangkan kalau Anda tinggal di Jepangnya, begitu Anda masuk ke Jepang, Anda ke kota-kota besar misalnya di Tokyo, di Osaka, di Nagoya, Sapporo, atau di mana saja, itu tidak ada suara klakson. Jadi di situ beda sekali. Jadi di Indonesia banyak, begitu Anda turun di Jakarta, banyak sekali suara klakson, sedangkan di sini sama sekali tidak ada. Sunyi sekali seperti begitu. Yang kedua, yang ada itu suara burung gagak ya. Itu ciri khasnya Jepang. Jadi tidak ada suara klakson dan yang ada itu cuma suara burung gagak. Yang kedua itu kalau di sini air minum bisa diminum dari kerannya. Jadi kalau Anda di Indonesia harus masak dulu atau beli minum air mineral water per galon. Kalau di sini bisa langsung diminum dari kerannya. Di situ bedanya. Yang ketiga di sini itu tidak ada nyamuk, tidak ada lalat, tidak ada kodok, tidak ada semut. Seperti begitu. Jadi kalau Anda di sini, di situ beda sekali. Jadi walaupun sudah malam di sini tidak ada semut, tidak ada nyamuk ya, tidak ada lalat seperti begitu. Nah, sekarang kapan adanya? Dia itu ada cuma sebentar saja. Di sekitar bulan 7, bulan 8, bulan Juli, bulan Agustus, sekitar musim panas. Dia muncul sebentar, kemudian dia hilang lagi di bulan 9, seperti begitu. Yang tidak ada itu, betul-betul tidak ada itu semut. Jadi di sini kalau di Indonesia ada gula, ada semut, di sini walaupun kita sebar gula di sini tidak ada semut seperti begitu. Jadi situ beda sekali. Yang berikutnya lagi dari listrik ya. Kalau di sini kalau misalnya Anda bawa peralatan elektronik ke Jepang, jadi saya sarankan untuk bawa stop kontak yang multi. Karena apa? Karena di sini tipenya tipe A, sedangkan di Indonesia tipe C. Di mana bedanya? Kalau tipe A itu sempit kecil ya. Kalau di Indonesia tipenya lebar, dia punya stop kontaknya. Juga tegangannya di sini 110 volt, sedangkan di Indonesia 220 volt. Jadi kalau misalnya mau bawa di sini barang elektroniknya, bawa stop kontak dengan yang ini berubah trafo seperti begitu supaya bisa barang elektroniknya bisa dipakai. Kemudian yang berikutnya lagi, kalau di sini itu bedanya kalau misalnya Anda naik taksi ya, Anda panggil taksi di sini, itu tidak perlu kita buka pintunya di belakang ya, karena supirnya itu dia buka otomatis. Beda dengan Indonesia, kalau Indonesia kita harus buka sendiri pintunya, seperti begitu. Yang berikutnya lagi, kalau bedanya antara Indonesia dengan Jepang itu di sini, itu kalau Anda kerja di kota mana saja, di kota-kota besar itu tidak ada batu kerikil, jadi tidak ada batu di sana. Jadi misalnya Anda ke Tokyo, ada misalnya ada yang mau diganjal, mau cari batu bagaimana, tidak ada di sana, tidak ada. Beda dengan Indonesia, ada banyak batu berserakan ya di jalan-jalan. Seperti begitu. Kemudian yang berikutnya lagi, itu di sini toko-toko itu dia jual barangnya sampai dia taruh barangnya itu sampai di luar tokonya. Jadi dia simpan saja, tidak ada yang jaga. Sedangkan kalau di Indonesia, kalau kita seperti begitu, misalnya ada toko terus ada yang dia simpan barangnya di sekitarnya, terus tidak ada yang jaga, itu bahaya sekali. Karena bisa saja hilang. Seperti begitu. Untuk untuk perbedaan antara Jepang dan Indonesia sampai di sini saja dulu. Kalau misalnya Anda punya pengalaman lain mengenai perbedaan antara Indonesia dan Jepang, tolong dibagi di bagian komentar supaya kita bisa saling berbagi informasi. Terima kasih.